Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa yang dimaksud firman Tuhan dengan orang yang suci hatinya? Kata suci di sini diambil dari kata kataros dalam bahasa aslinya, yang punya pengertian satu benda yang dibersihkan sedemikian rupa. Satu benda yang tadinya kotor kemudian dibersihkan sedemikian rupa, menghasilkan sesuatu yang bersih. Atau punya pengertian murni atau pemurnian, seperti anggur yang diperas dan tidak dicampur dengan air dan benda-benda yang lain, sehingga airnya mendapat anggur yang murni tanpa ada campuran yang lain. Atau susu yang diperah juga tidak dicampur dengan hal-hal yang lain, tidak dicampur dengan air, sehingga mendapat susu yang murni. Atau juga emas yang dibakar sedemikian rupa sehingga akhirnya mendapatkan emas yang murni. Inilah pengertian daripada kataros, yang artinya suci. Dan yang kedua adalah hati. Apa yang dimaksud dengan hati? Diambil dari kata kardia. Dan kata kardia ini sudah pasti bukan bicara tentang organ tubuh yang ada di dalam manusia, yaitu liver, yang berfungsi untuk menyucikan darah, membantu pencernaan makanan dan sebagainya. Bukan bicara tentang itu. Tetapi kardia adalah sesuatu yang disebut hati, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi penting dan ada di dalam kehidupan manusia, karena dia adalah pusat kehidupan manusia. Dan karena dialah yang mengontrol, mengendalikan perasaan, pikiran, bahkan kehendak manusia. Inilah hati. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan orang yang suci hatinya? Pertama yang kita dapatkan, orang yang suci hatinya tentu adalah orang yang suci. Adakah manusia di dalam dunia ini yang suci, yang kemudian akhirnya menjadi orang yang suci hatinya? Tidak ada seorang pun yang suci hatinya, karena semua manusia telah berdosa. Jadi untuk mendapatkan orang yang suci dan kemudian menjadi orang yang suci hatinya, pertama dia harus disucikan terlebih dahulu oleh darah Kristus. Disucikan. Supaya dia menjadi orang yang suci hatinya, dia harus disucikan dengan darah Kristus. Orang itu artinya adalah orang yang pertama adalah orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan oleh karena itulah dia disucikan oleh darah Kristus yang telah ditumpahkan di bukit Kalvari, di bukit Golgota, di atas kayu salib. Tuhan melalui darah yang dia curahkan menyucikan orang yang percaya itu. Disucikan sedemikian rupa sehingga dia menjadi orang yang suci. Dengan kata lain, dia menjadi suci itu bukan karena dia hebat, bukan karena kemampuannya, bukan karena kesalehannya. Dia disucikan oleh karena iman percayanya kepada Tuhan, dan oleh karena kasih karunia Tuhan dia disucikan karena darah Kristus telah menghapus dosanya, karena hutang dosanya telah dibayar oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang suci hatinya, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Firman Tuhan ingin mengingatkan apa kepada kita? Mengingatkan bahwa manusia dalam hidupnya, walaupun dia sudah percaya kepada Kristus, dia sangat mudah tergelincir di dalam kejahatan bahkan dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan menyuruh setiap orang yang percaya sudah disucikan itu untuk menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan. Supaya dia menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan. Menjaga hatinya dari iri hati, menjaga hatinya dari tinggi hati, menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan.
dari segala kejahatan hati, mendua hati, kepahitan hati, bahkan sakit hati di dalam hatinya, supaya dia tidak lagi kembali jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jaga, firman Tuhan katakan. Inilah orang yang suci hatinya. Dia harus menjaga hatinya. Tidak menjadi sesuatu yang otomatis dia menjadi orang yang suci, tapi dia harus menjaga hatinya sedemikian rupa, menjaga dengan penuh kewaspadaan supaya dia jangan jatuh ke dalam dosa. Dan selanjutnya, bicara orang yang suci hatinya, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan apa kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Firman Tuhan katakan, berubahlah. Berubah oleh pembaruan budimu. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita kalau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka terjadi kelahiran baru, menjadi ciptaan baru terjadi dalam kehidupan kita, oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Ada pembaruan budi oleh karya Roh Kudus. Tapi firman Tuhan katakan, berubahlah seturut dengan pembaruan yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kita menjadi orang yang suci. Itu bukan berarti kita menjadi orang yang suci, artinya bukan berarti adalah orang yang tidak lagi dapat berbuat dosa. Orang yang suci sama sekali tanpa dosa dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Bukan sedemikian. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita terus berubah. Berubah yang sudah dikaryakan oleh Roh Kudus. Berubah seturut dengan firman Tuhan yang dikaryakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, kita yang sudah dijadikan ciptaan yang baru, kita tetap harus berubah seturut dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita, seturut dengan karya Roh Kudus melalui firman-Nya yang terus mengubah kehidupan kita. Dan kita mau berubah. Jangan ada di dalam pikiran kita bahwa aku sudah mempunyai kerohanian yang baik, aku sudah memperoleh kerohanian yang sempurna. Tak kala kita punya pemikiran itu, kita sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu keangkuhan hidup. Kita merasa kita menjadi rohani yang begitu luar biasa, maka pada saat itu kita sudah jatuh. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berubah, terus berubah, dan jangan lagi serupa dengan dunia ini. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 juga mengingatkan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apa hubungannya hati yang suci dengan mempersembahkan tubuh? Kita ingat firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, firman Tuhan ingin mengingatkan kita bagaimana kita menjalani hidup kita menjadi satu ibadah yang berkenan pada Allah. Apa yang ditekankan di sini? Bahwa kita melakukan apa yang kita lakukan itu karena kemurahan Tuhan. Kita melakukan itu karena dasar akan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kita nikmati. Kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup, di mana Kristus telah mati bagi kita, sehingga kita boleh diselamatkan tak kala kita percaya kepada Dia. Bahkan kemurahannya yang begitu besar dalam hidup kita, di mana kita banyak kekurangan dan kelemahan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mau pimpin kita, Tuhan mau bimbing kita, sehingga kita menjadi orang yang kudus dan yang berkenan kepada-Nya. Itulah yang diarahkan, supaya kita menjadi orang yang tulus tak kala kita beribadah, tak kala kita menyembah Dia dan sebagainya. Dan bicara tentang
orang itu akan melihat Allah. Siapa yang dapat melihat Allah? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tapi firman Tuhan di sini ingin mengajak kita bagaimana menjadi orang yang dengan iman melihat Allah. Melihat Allah dalam hidupnya, apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan. Allah beserta. Dia melihat Allah melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia boleh mendapatkan yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana melalui hidupnya, tak kala dia meninggalkan dunia ini, dia dapat bertemu dengan Allah. Inilah orang yang suci hatinya. Bukan berarti bahwa dia tidak lagi dapat berbuat dosa, tapi bicara tentang orang yang mau berubah, orang yang menjaga hatinya, orang yang mau tulus di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.